Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 materi bunga, dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD. Nama kelompok saya Mardiah Febriska Fajra dengan NIM 210311138. Rekan saya Memunah Simamora dengan NIM 2103120. Kelas Pendidikan Biologi C, mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas, pertama yaitu rumus bunga, diagram bunga, bunga majemuk atau perbungaan yang terbagi menjadi 3, yaitu perbungaan racemosa, perbungaan cimosa, dan perbungaan mixta. Untuk penyampaian materi rumus bunga, diagram bunga, dan perbungaan racemosa akan disampaikan oleh Mardiah Febriska Fajra, sedangkan untuk penyampaian materi perbungaan cimosa dan mixta akan disampaikan oleh Maimunah. Baiklah, materi yang pertama yaitu rumus bunga. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu rumus bunga? Jadi, rumus bunga adalah lambang-lambang, huruf-huruf, dan angka-angka yang dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Kelopak dinyatakan dengan huruf K karena merupakan singkatan dari calyx. Selanjutnya, mahkota. Mahkota dinyatakan dengan huruf C yang merupakan singkatan dari corolla. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari disingkat dengan A yang merupakan singkatan dari androsium dan merupakan alat kelamin jantan. Selanjutnya putik disingkat dengan G karena merupakan singkatan dari ginesium yang merupakan alat kelamin betina. Tanda bunga dinyatakan dengan huruf P karena jika kelopak dan mahkota sama bentuk maupun warnanya, maka untuk menyatakan bunga tersebut kita gunakan huruf P yang merupakan singkatan dari perigonium. Selanjutnya yaitu tanda bintang yang merupakan bunga bersimetri banyak atau actinomorphous yang apabila irisan melintang ditekuk dari berbagai sisi itu bentuknya sama. Contohnya seperti bunga sepatu dan bunga waru. Selanjutnya, tanda panah ke atas merupakan bunga bersimetri 1 atau zygomorphous yang apabila dilipat dia hanya satu arah saja. Contohnya seperti bunga turi. Selanjutnya ada gamosepal, yaitu tanda kurung yang merupakan bagian bunga yang menyatu, misalnya pada corollanya atau pada calyxnya. Selanjutnya, kelamin bunga. Kelamin bunga terbagi menjadi 3, yaitu bunga banci, bunga jantan, dan juga bunga betina. Dikatakan bunga banci karena di dalam satu bunga terdapat kelamin bunga jantan dan juga bunga betina. Selanjutnya yaitu jika ada tanda seperti itu, maka jumlah bagian-bagian bunga lebih dari 10. Jika ada tanda tambah, bagian-bagian bunga terdiri dari 2 lingkaran. Selanjutnya, rumus bunga dari kanan ke kiri. Yang pertama itu kelamin bunga, simetri bunga, kelopak, mahkota, dan benang sari dan putik. Untuk rumus, penulisan rumus bunga diawali dengan lambang, huruf, dan kemudian angka. Kita lihat contohnya di sini. Contoh rumus bunga untuk bunga Nicotiana tabacum. Pertama, kelamin bunga, yaitu bunga banci. Kita lihat lambangnya. Untuk lambang bunga banci bisa seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya, simetri bunga. Di sini dikatakan bahwa simetri bunga Nicotiana tabacum yaitu zygomorph. Untuk zygomorph tandanya panah ke atas. Kita tulis. Selanjutnya huruf. Huruf untuk daun kelopak. Kelopak di sini K, calyx. Di sini dikatakan jumlahnya 5, tapi berlekatan. Jadi di dalam kurung. Pakai gamosepal. Nah, selanjutnya begitu pula dengan daun mahkota. Selanjutnya benang sari. Benang sari itu A. Jadi benang sari A 5 dan putik G ada 2 berlekatan dalam kurung posisi menumpang. Nah, untuk satu lagi tandanya jika posisi menumpang itu ada garis bawah. Selanjutnya diagram bunga. Nah, untuk menentukan rumus bunga ini bertautan dengan diagram bunga. Apa ya diagram bunga itu?
Diagram bunga adalah gambar proyeksi bidang datar dari semua bagian bunga yang dipotong melintang. Pada diagram digambarkan penampang-penampang melintang daun-daun kelapa, tajuk bunga, benang sari, dan putik juga bagian-bagian bunga lainnya. Ini merupakan diagram bunga, simbol-simbol pada diagram bunga. Ada daun pelindung, daun kelopak, daun mahkota, ini harus diingat. Nah, ini daun pelindung, daun kelopak. Selanjutnya kita masuk ke contoh diagram bunga pada Sapindaceae. Bagaimana diagram bunga Sapindaceae? Jadi di sini dikatakan daun kelopak 5 berlepasan. 1 2 3 4 5. Dikatakan berlepasan karena dia tidak menyatu. Tidak dempet gambarnya. Selanjutnya daun mahkota 5 berlepasan bersilangan dengan kelopak. Berlepasan bersilangan dengan kelopak. 1 2 3 4 5. Nih lihat gambarnya seperti ini. Nah, gambar seperti ini berarti dia bersilangan. Selanjutnya untuk benang sari, benang sarinya itu ada 10 dalam 2 lingkaran, itu 5 tambah 5. Ada lingkaran luar dan lingkaran dalam. Tuh 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Daun buah terdapat ada 3 yang berlekatan 1 2 3. Jadi teman-teman, untuk membuat rumus bunga kita harus paham betul tentang diagram bunga dan singkatan-singkatan dari simbol-simbol rumus bunga. Baiklah, selanjutnya bunga bajemuk atau perbungaan. Bunga bajemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Nah, rangkaian bunga semacam ini sangat bervariasi, baik pada pola-pola dan kerapatan tangkai bunganya, kelengkapan bagian-bagian pendukungnya, duduk bunga pada tangkai, filotaksi, dan lain-lain. Bunga majemuk terbagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbungaan racemosa. Perbungaan racemosa adalah monopodial dan tidak terbatas. Ujung sumbu utama atau lateral dapat tumbuh terus sampai stadium buah. Bunga mekar berurutan dari bawah ke atas atau luar ke dalam. Contoh Caesalpiana dan Mangifera. Ini ada beberapa contoh dari perbungaan racemosa. Yang pertama yaitu ada racemus. Racemus adalah perbungaan yang terdiri dari sumbu utama yang panjang dengan kuntum bunga bertangkai melekat padanya. Ini contoh bunganya. Selanjutnya yaitu ada spica. Ini spica adalah bunga duduk pada sumbu yang panjang. Selanjutnya ada spadix. Di sini contohnya bunga anthurium. Nah, dikatakan spadix atau tongkol yaitu bulir yang memiliki tangkai dan rakis tebal dan berdinding. Selanjutnya yaitu umbrella. Umbrella adalah perbungaan dengan sumbu utama amat pendek dan tangkai bunga sama panjang melekat pada ujung sumbu utama. Selanjutnya yaitu ada capitulum. Capitulum adalah perbungaan sumbu utama bersama amat pendek dan biasanya melebar dan menebal. Kuntum bunga bersama membentuk kesatuan yang berbentuk bola atau sedikit memanjang. Itu ada corimbus. Corimbus adalah serupa tandan, tetapi dengan semua kuntum bunga berada pada bidang datar yang sama. Hal ini karena tangkai bunga tidak sama panjangnya. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Memunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perbungaan simosa. Bisa teman-teman lihat dalam gambar ini, perbungaan simosa yang memiliki sumbu utama yang tumbuh terbatas bersifat simpodial. Bunga mekar dari atas ke bawah atau dari tengah ke tepi. Tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup aksiler braktea. Bunga mekar
berurutan dari atas ke bawah atau dari dalam keluar. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat dalam gambar ini, perbungaan simosa memiliki tipe perbungaan utama yang dinamakan cyme, yang kemudian memiliki berbagai macam variasi menjadi monoksium bila hanya memiliki satu sumbu sekunder, dikasium bila membentuk dua sumbu sekunder, dan plekasium bila terdiri atas 3 sumbu atau lebih. Selanjutnya, perbungaan mixta. Bunga majemuk campuran Inflorescentia mixta, yaitu bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat bunga majemuk terbatas maupun bunga majemuk tak terbatas. Contoh, bunga asoka, Ixora javanica. Seluruhnya merupakan suatu malai rata, tetapi bagian-bagiannya berupa anak paying menggarpu. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.